Jumpa kembali di Arben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, posisi penting Paulus dalam ajaran iman Kristen. Ini satu topik yang sangat penting untuk dipahami oleh kita orang Kristen dalam rangka untuk kita mempelajari Alkitab dan semakin mengenal Rasul Paulus dan ajaran Rasul Paulus di dalam Alkitab. Saya mengharapkan Bapak Ibu semua mendengarkan video ini sampai selesai, supaya melalui video yang saya sampaikan ini, kita makin mengenal Rasul Paulus dan betapa pentingnya Rasul Paulus di dalam ajaran iman Kristen. Paulus merupakan seorang rasul di luar kelompok 12 murid Yesus yang paling banyak berperan dan paling menonjol dalam zaman gereja mula-mula dan juga di dalam Alkitab. Kita melihat bahwa 12 murid Yesus, Yudas gagal bunuh diri tidak sampai akhir digantikan oleh Matias. Tetapi dari antara yang 12 ini ada Paulus, seorang sosok yang sangat menonjol dan memiliki peran yang sangat besar di dalam perkembangan gereja. Oleh sebab itu maka wajar jika non-Kristen seringkali menjadikan Paulus sebagai sasaran atau objek yang dipertanyakan, bahkan mereka memberikan banyak tuduhan dan tuduhan ini tidak bertanggung jawab. Mereka kadang mengatakan bahwa gereja mengikuti ajaran Rasul Paulus, bukan lagi ajaran daripada Yesus. Dan ini tentu dalam hemat saya, mereka karena benci dengan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus memberikan ajaran yang sangat bertentangan dengan akidah mereka. Dan hal yang wajar untuk mereka terus menyerang Rasul Paulus. Dan ini banyak saya temukan ketika saya aktif berdiskusi di grup-grup WA di Facebook atau di beberapa tempat-tempat lainnya. Dan ini tentu pendapat dari orang-orang yang buta mengenal Paulus. Bahkan sekalipun kalau mereka dulu pernah menjadi orang Kristen, ketika mereka meninggalkan kekristenan, maka saya katakan, saat mereka menjadi orang Kristen, maka mereka tidak mengerti dan tidak mengenal Rasul Paulus itu siapa. Jadi ini yang akan saya tekankan dan akan saya bahas di dalam sesi ini. Mari kita melihat latar belakang Paulus. Paulus itu namanya dalam bahasa Yunani, sedangkan Saulus itu dalam bahasa Ibrani. Kita tahu ada satu raja pertama Israel namanya Saul. Jadi Saulus itu berasal dari kata Saul, makanya Paulus ini kan seorang Benyamin. Saul juga seorang Benyamin. Dia lahir tahun 3 Masehi dan meninggal tahun 67 Masehi. Berarti dia melayani sekitar 64 tahun Masehi. 64 tahun. Ia lahir sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin. Dan dia memiliki kehidupan kebudayaan Yunani, namun dia memiliki warga negara Roma. Karena pada waktu itu kebudayaan Yunani kan kebudayaan yang sedang banyak pengaruhnya di Timur Tengah atau di Israel. Bahkan pada saat itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Walaupun Yunani telah ditaklukkan Roma, Roma berkuasa di Israel, tetapi masalah bahasa tetap menggunakan bahasa Yunani. Bahkan di dalam sejarah bahasa Yunani menjadi bahasa yang digunakan di dalam sekolah-sekolah atau tempat studi-studi, sebab bahasa Yunani ini merupakan bahasa-bahasa filsuf. Dan itu bisa kita lihat sekarang ini simbol-simbol atau huruf-huruf yang digunakan dalam matematika, kimia, dan lain sebagainya adalah memakai bahasa Yunani dan juga kadang memakai bahasa Latin, yaitu bahasa orang Roma. Paulus ini lahir di kota Tarsus di tanah Kilikia, daerah Turki. Dan dia dibesarkan di Yerusalem, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini seorang tokoh guru besar yang memiliki sekolah, dan Paulus sekolah di sana. Dan Paulus ini salah satu murid terbaik dari Gamaliel. Jadi guru terbaik, sekolah terbaik, tapi Paulus menjadi murid terbaik di sana. Pada masa mudanya, Paulus ini hidup sebagai seorang Farisi. Seorang Farisi tentu menguasai hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Jadi dia ini mengikuti agama Yahudi sebagai kelompok Farisi dengan aliran yang keras.
Mulanya ia seorang penganiaya orang Kristen. Bahkan ia seorang saksi mata atas kematian Stefanus. Jadi kematian Stefanus sebagai mati martir pertama, ada andil Paulus di sana. Di situ ya. Dan sesudah pengalamannya berjumpa dengan Yesus, karena waktu itu dia bergelora, bersemangat untuk menganiaya dan menumpas kekristenan, tetapi setelah dia bertobat, dia itu saat dia berjalan menuju ke kota Damaskus, ia bertemu dengan Yesus di tengah jalan. Dan dia akhirnya berubah menjadi seorang pengikut Yesus. Bisa dibaca di Kisah Rasul 9. Dan ia bertobat saat usianya masih 34 tahun. Jadi kalau kita melihat Paulus meninggal tahun 67, dia melayani tahun 34, berarti Paulus melayani sekitar 33 tahun. Dan selama 33 tahun ini, Paulus memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah pelayanan gereja. Bahkan pemberitaan Injil paling gencar dikerjakan oleh Rasul Paulus. Bahkan hampir setengah kitab Perjanjian Baru ini merupakan tulisan daripada tangan Paulus sendiri. Ada yang ditulis di penjara dan ditujukan kepada jemaat, kepada gereja, dan juga kepada pribadi-pribadi. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus penting di dalam ajaran iman Kristen? Saya mau katakan bahwa Paulus penting dalam ajaran iman Kristen tentu bukan tentang masa lalunya yang jahat, tetapi kehidupan Paulus yang bertobat. Karena pertobatan Rasul Paulus menjadi titik awal bahwa dia mengerjakan sesuatu hal yang sangat besar dalam perkembangan kekristenan. Bahkan Paulus menanamkan ajaran-ajaran iman Kristen yang begitu mengakar di tengah-tengah gereja mula-mula, dan akar pengajaran Rasul Paulus ini menjadi dasar daripada ajaran gereja sampai hari ini. Paulus sebelum menjadi seorang pengikut Yesus, dia adalah seorang yang jahat sekali. Bagaimana dia menganiaya, bagaimana dia membunuh orang Kristen secara legal. Sebab dia mendapatkan kuasa dari para pemuka pada waktu itu untuk melakukan penganiayaan. Adapun tujuan Paulus melakukan penganiayaan itu adalah sebab kekristenan di mata dia sebelum dia bertobat adalah sebuah sekte sesat yang harus ditumpas habis. Tidak boleh dibiarkan sebab kekristenan ini bertentangan dengan apa yang dia pahami. Namun setelah Paulus bertobat, maka Paulus menjadi orang yang berbeda. Ia tidak pernah membunuh. Jangankan membunuh orang lain, benci atau dendam terhadap orang tidak ada sedikit pun di dalam dirinya. Jadi Paulus sebelum bertobat dia seorang pembunuh, dia seorang penganiaya, dia seorang yang menyiksa. Tetapi setelah dia bertobat, maka semua keberingasan yang dimilikinya semua ditinggalkan. Bahkan saya katakan jangankan membunuh, di sini membenci dan dendam terhadap orang pun sama sekali tidak ada di dalam dirinya. Namun di dalam hidup Paulus yang ada adalah hanya cinta kasih. Cinta kasih kepada Yesus, kepada Allah, dan cinta kasih kepada semua orang, bahkan secara khusus kepada orang-orang yang belum mendengar, belum mengerti apa itu Injil keselamatan. Maka Rasul Paulus berkata, aku lebih senang memberitakan Injil di mana Injil belum diberitakan. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus ini, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini, terlihat dari perbuatan dan ajaran yang dituliskan di dalam surat-surat. Ada 13 surat yang dituliskan kepada jemaat-jemaat dan kepada pribadi-pribadi. Paulus menulis 13 surat kepada jemaat yang sebagian besar ditulis dalam penjara karena memberitakan kasih Yesus. Jadi Paulus waktu itu dimasukkan ke dalam penjara, bahkan berulang-ulang dianiaya karena dia memberitakan Yesus. Di sini kita melihat tadinya Paulus seorang penganiaya terhadap orang yang mengikuti Yesus. Setelah dia bertobat, dia menjadi seorang yang siap teraniaya karena memberitakan Yesus. Sebab Paulus memiliki prinsip yang sangat jelas setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidup di dalam Yesus dan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Yesus. Hampir setengah kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus, dan tulisannya ini menginspirasi serta membangkitkan iman dan pengenalan
bangsa-bangsa kepada Tuhan yang telah mengutus Yesus sebagai jalan keselamatan. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa Paulus ini telah menanamkan dasar-dasar iman Kristen, ajaran-ajaran iman Kristen tentang kasih, tentang etika, tentang moral, tentang berbagai hal. Paulus sudah menanamkan di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Dalam 13 surat yang ditulisnya, seluruh ajarannya adalah berpusat pada cinta kasih Yesus. Tidak ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan Yesus terhadap hukum Taurat maupun terhadap etika dan moral yang diajarkan oleh Yesus. Saya akan menunjukkan nanti data-data bahwa benar-benar Paulus hidup menurut apa yang dikehendaki Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diteladankan oleh Yesus. Sesuatu hal yang sangat luar biasa bahwa Paulus ketika Yesus masih hidup, Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara face to face. Tetapi Paulus bisa meneladani kehidupan Yesus yang begitu agung dan mengajarkan tentang Yesus dengan begitu detail. Mengapa demikian? Yang pertama adalah karena Paulus berjumpa dengan Yesus secara ajaib, di mana Yesus datang dalam kemuliaan berbicara dengan Paulus, dan Paulus juga bergabung dengan para murid-murid. Setelah beberapa lama dari peristiwa dia bertobat, maka di situ dia mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sangat detail tentang Yesus, dan betul-betullah dia mengenal Yesus itu baik secara pribadi, baik menurut data-data informasi yang ada di sekitarnya. Sungguh sangat luar biasa. Saya katakan bahwa ajaran Paulus ini berpusat kepada Yesus Kristus. Saya mau mengatakan bahwa dasar dan bangunan ajaran Paulus adalah Yesus. Paulus tidak pernah mendasarkan ajarannya kepada ajaran di luar daripada Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dari kalimat ini kita melihat bahwa Paulus memberikan hidupnya secara total, dia persembahkan untuk melayani Yesus. Tugas yang diberikan Yesus kepada dia adalah memberitakan Injil kepada semua suku-suku bangsa. Makanya Paulus mengadakan perjalanan keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa, bukan hanya 1-2 tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun. Dan semua itu dia lakukan dengan biaya sendiri. Dan ajaran Paulus ini adalah berpusat kepada Yesus. Kita melihat lagi di sini dikatakan bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikan di sini bahwa Paulus berkata, sangat kurindukan dan kuharapkan adalah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya, Paulus benar-benar memusatkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Maka saya katakan bahwa dasar dan bangunan seluruh ajaran Paulus adalah Yesus Kristus sendiri. Kita lihat lagi di dalam pernyataan Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menjadikan Yesus sebagai nilai tertinggi. Paulus menjadikan Yesus sebagai seluruh kehidupannya, sebagai dasar hidupnya, sebagai moto hidupnya, sebagai tujuan hidupnya. Segala-galanya di dalam kehidupan Paulus adalah Yesus. Jadi Paulus ini menanamkan sebuah keteladanan, sebuah dasar iman Kristen yang diteruskan dari Yesus itu, dan ini menjadi pondasi, menjadi dasar, dan menjadi bangunan gereja Tuhan sampai hari ini. Oleh karena itu maka saya katakan Paulus ini memiliki peran yang sangat besar di tengah-tengah perkembangan kekristenan.
Saya mau menunjukkan lagi bahwa ajaran Paulus ini juga memiliki konsep keselamatan yang jelas dan pasti. Paulus mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah melalui Yesus yang telah datang ke dunia, di mana Allah mengutus firman menjadi manusia, dan di dalam firman yang menjadi manusia, dialah juru selamat yang menghapuskan dan yang menjamin manusia masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu orang yang percaya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Dan hal ini sangat tegas berkaitan dengan ajaran-ajaran Yesus, yang Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di dalam Yesuslah keselamatan, dan ini membuktikan bahwa Paulus memiliki ajaran konsep keselamatan yang berpusat kepada Kristus, dan Kristuslah keselamatan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yang berikut dikatakan bahwa hukum Taurat penting bagi kehidupan orang Kristen. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan. Saya sudah pernah membahas itu di dalam video ini, tentang hukum Taurat apakah masih berlaku, apakah sudah diganti, dan lain sebagainya. Saya sudah bahas di sana. Tetapi bagi Paulus itu, hukum Taurat itu penting bagi kehidupan orang Kristen. Mengapa? Karena hukum Taurat menuntun kepada Kristus. Jadi sebelum Kristus datang, hukum Taurat menuntun kita. Dengan adanya hukum Taurat, maka kita bisa menerima Kristus. Karena Kristus tidak bisa dikenal kalau tidak ada hukum Taurat. Karena Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Jika hukum Taurat dihilangkan, bagaimana mengenal Yesus? Yang berikut, bagi Paulus, hukum Taurat ini juga sangat penting dalam iman Kristen. Sebab hukum Taurat menunjukkan apa itu dosa. Contoh, jangan mencuri, berarti mencuri dosa. Jangan membunuh dosa. Jangan berzina dosa. Jadi seluruh hukum Taurat menunjukkan apa itu dosa. Namun, hukum Taurat tidak dapat mengampuni dosa. Hukum Taurat ini juga baik dan untuk mencegah manusia untuk melakukan dosa. Mengapa? Karena siapa yang mencuri dapat hukuman. Siapa yang melakukan kesalahan ada ganjaran. Itu hukum Taurat. Maka karena ada ganjaran, orang akan menghindar dari melakukan kesalahan, melakukan dosa. Namun catatan penting adalah bahwa hukum Taurat tidak dapat mengampuni, tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi dia hanya menunjukkan atau seperti cermin, atau hanya sebuah rambu-rambu saja. Tetapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan dalam pelanggaran terhadap hukum Taurat itu sendiri. Sebab yang ampuni dosa adalah pemilik hukum Taurat. Dan itulah pribadi Allah. Dan Allah sudah memberikan kuasa itu kepada Yesus. Dan Yesuslah pribadi yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi Yesuslah yang menghapuskan dan mengampuni dosa manusia. Dosa yaitu pelanggaran terhadap hukum-hukum Taurat itu sendiri. Jadi Paulus ini memiliki konsep keselamatan yang sangat jelas dan pasti. Dan ini salah satu alasan mengapa mantan-mantan Kristen atau non-Kristen menyerang Rasul Paulus dalam iman Kristen. Karena memang Paulus ini sudah menanamkan fondasi iman Kristen yang begitu kokoh, yang begitu kuat, bagaikan batu karang yang teguh, yang tidak bisa dihancurkan oleh badai teologi yang datang di luar daripada kebenaran-kebenaran Yesus. Yang berikut saya mau tunjukkan bahwa ajaran Paulus ini menekankan etika dan moral yang tinggi dan mulia. Saya mau mengatakan bahwa Paulus mengajarkan mengasihi musuh sama seperti ajaran Yesus. Jadi Paulus ini benar-benar menghidupi ajaran Yesus, mengajarkan ajaran Yesus, dan menekankan ajaran-ajaran Yesus itu kepada jemaat-jemaatnya. Dan itu yang dituliskan di dalam kitab suci, surat-surat Paulus. Ajaran kasih Paulus adalah kasih yang meneladani Yesus. Itulah sebabnya ia mengajar orang Kristen untuk mempraktekkan kasih Yesus. Kasih Yesus yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan, memberkati orang yang mengutuk, dan tidak ada sistem balas-membalas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi ajaran Paulus ini sangat menekankan kasih. Kasih yang diajarkan Paulus meneruskan ajaran kasih yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kita berbicara kasih Yesus, itu kasih yang mau berkorban. Paulus menunjukkan itu, menyatakan itu dalam pelayanannya. Bagaimana dia berkorban habis-habisan untuk pelayanan. Bahkan dia mati dengan teraniaya, tersiksa karena Injil.
Jadi Paulus mengajarkan mengasihi sama seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Paulus mengasihi, meneladankannya kepada gereja, dan itu sudah mengakar di tengah-tengah gereja yang dilayani oleh Rasul Paulus. Seperti itu juga lah yang dia terima dari Yesus. Yang berikut saya mengatakan bahwa Paulus menekankan pernikahan monogami, serta keluarga Kristen yang sejati dan harmonis, sama seperti ajaran Yesus. Yesus membenci perceraian. Yesus tidak setuju dengan kekerasan dalam keluarga. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada perceraian, tidak ada percabulan, tidak ada perzinahan dalam pernikahan Kristen, dan tidak ada poligami. Saya sudah pernah membahas poligami, bahwa poligami ini produk manusia berdosa, bukan rancangan, bukan rencana Tuhan. Ajaran Paulus jelas tidak boleh bercerai. Ajaran Paulus jelas tidak boleh ada percabulan, tidak boleh ada poligami, sangat jelas. Yang berikut ajaran Rasul Paulus mengatakan bahwa suami harus mengasihi istri. Tidak ada ajaran suami boleh menampar istri, seperti di tetangga sebelah. Istri tunduk kepada suami, bukan menanduk suami. Suami dan istri mengasihi anak dan anak taat kepada orang tua. Ajaran Rasul Paulus tentang keluarga sangat jelas sekali. Dan dia menekankan kerukunan, keharmonisan, dan penekanannya adalah nilai-nilai yang sangat tinggi sekali. Baru yang berikut, Paulus tidak pernah memerintahkan membunuh, tidak pernah memerintahkan merampok, tidak pernah mengatakan berzina, tidak pernah mengatakan selingkuh, tidak pernah kawin sebelum dewasa atau sebelum cukup umur. Paulus menekankan perkawinan yang seimbang, artinya yang dewasa dengan yang dewasa. Jadi bukan dewasa dengan anak-anak, apalagi kalau anak kecil, memalukan. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa Paulus tidak pernah memerintahkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menentang hukum Taurat. Ada orang memuja orang tetapi hukum Taurat dilanggar semua. Banyak sekali kesalahan-kesalahan tapi dia bungkam. Maka karena saya katakan bahwa Paulus ini memiliki peran yang penting dalam perkembangan kekristenan, dalam mendasarkan doktrin atau ajaran-ajaran gereja, sangat penting sekali karena memang dia punya ajaran yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat, Paulus mendoakan jemaat untuk hidup dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus, serta jemaatnya benar-benar mengalami betapa besar kasih Yesus yang sempurna. Hidup beretika, hidup memiliki moral yang sangat luar biasa. Jadi Rasul Paulus ini saya katakan bahwa dia menekankan etika dan moral yang sangat tinggi dan mulia. Yang tidak ada ajaran-ajaran yang memalukan, seperti kebalikan dari apa yang saya sampaikan di sini. Yang berikut juga kita lihat dari Paulus, bahwa Paulus ini taat kepada pemerintah, serta mengajar orang yang dilayaninya untuk taat kepada pemerintah. Paulus taat kepada hukum pemerintah, serta mendorong jemaat taat kepada pemerintahan yang sah. Ketundukan kepada pemerintah merupakan tindakan dengan menunjukkan perilaku sebagai seorang yang telah mengalami perubahan hidup di dalam Kristus Yesus. Bagaimana seorang yang percaya kepada Yesus diajarkan oleh Rasul Paulus harus taat kepada hukum bayar pajak, harus taat kepada hukum tidak boleh melakukan kejahatan pelanggaran. Karena kalau melakukan hal itu dapat hukuman, maka itu konsekuensinya. Jadi Paulus ini seorang tokoh yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan iman Kristen. Oleh karena itu, maka saya katakan Paulus ini benar-benar sudah mendasarkan ajaran kekristenan yang begitu kokoh dan begitu kuat. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata hujatan, kata-kata nistaan kepada pemerintah, sekalipun pemerintah itu tidak percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Paulus fokus utamanya untuk memperkenalkan Yesus, dan di dalam Yesuslah hukum yang sempurna telah diberikan oleh Bapa kepada dunia ini. Jadi Paulus kita melihat di sini bagaimana dia seorang yang taat kepada pemerintah. Dia menjalani segala hukuman itu dia hadapi, dan dia juga mendorong orang untuk melakukan yang baik di tengah-tengah keadaan kedudukan sebagai warga negara yang berada di dalam satu wilayah kekuasaan, pemerintahan, dan hukum yang berlaku di sebuah bangsa. Itu yang perlu untuk kita pelajari.
Yang berikut juga dari Paulus ini, kita menemukan sebuah dasar daripada ajaran iman Kristen, bahwa Paulus memandang semua orang sama di hadapan Tuhan. Kita melihat bahwa Paulus ini memandang wanita dan laki-laki adalah umat milik Tuhan yang harus sama-sama berjalan melakukan segala fungsi-fungsi mereka sesuai dengan kodrat-kodrat yang sudah mereka miliki sendiri. Kalau kita berbicara tentang Paulus mengasihi apa? Paulus memandang semua orang sama di hadapan Tuhan. Itu terlihat dari bahwa Paulus mengasihi orang fakir miskin. Dia mengasihi para janda yang benar-benar hidup sebagai seorang janda yang tidak mampu. Sebagaimana dikatakan bahwa janda yang tidak mampu harus dibantu, harus dipertahankan dengan tulus, bukan dengan dijadikan mereka sebagai istri. Karena ada orang karena janda jadikan istri kemudian dibantu. Tapi Paulus tidak. Biarkan dia sebagai seorang janda tetapi bantuan diberikan. Biarkan dengan demikian dia merasakan dia bisa hidup. Tetapi inilah ajaran Paulus yang benar-benar sangat menggemparkan. Sebab ini berasal dari Yesus sendiri. Dan ini yang membuat orang banyak menentang Rasul Paulus. Khususnya mantan-mantan Kristen yang waktu Kristen gagal menjadi orang yang percaya kepada Yesus, dan mereka gagal sebagai orang yang pernah melihat dan membaca Alkitab. Paulus juga menekankan sebagai bukti kasihnya bahwa dia mengasihi orang miskin, bahwa fakir miskin harus dibantu dengan prinsip kasih juga. Sangat luar biasa seorang Rasul Paulus. Baru kita melihat juga tentang Paulus, bagaimana dia memperlakukan semua orang sama. Onesimus itu seorang budak, tetapi Paulus memperlakukan seorang budak ini sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan. Paulus mengasihi orang yang lemah, bahkan seorang budak sebagai orang yang berharga dan terhormat. Silakan baca Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 22, 1 Korintus 12 ayat 13 dan Kolose pasal 3 ayat 11. Di sana kita melihat bahwa seorang budak harus diperlakukan dengan kasih. Sebagaimana Yesus mengasihi, demikianlah harus mengasihi para budak-budak. Bahkan budak ini harus dikasih kebebasan, harus dimerdekakan. Jadi Paulus ini seorang yang sangat-sangat luar biasa hatinya dalam mengasihi orang. Dia mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Dan ini sebuah teladan yang sudah ditekankan, ditanamkan oleh Rasul Paulus di dalam ajaran-ajarannya dan menjadi dasar gereja. Oleh karena itu maka saya katakan Kristen menjadikan Paulus sebagai teladan iman. Sebab teladan iman Paulus adalah teladan iman yang berasal dari Yesus. Oleh karena itu maka teladan Yesus telah ditemukan di dalam teladan hidup Rasul Paulus. Dan Paulus mencerminkan teladan yang berasal dari Yesus di dalam dirinya. Ajaran Yesus, baik itu etika, moral, dan seluruh karakter Yesus, diberitakan dan diteladankan oleh Rasul Paulus. Bahkan ajaran Yesus tentang Allah, Bapa, dan Roh Kudus, keselamatan, pengampunan dosa, kerajaan surga, dan lain sebagainya, dengan jelas juga ada ditemukan di dalam ajaran Rasul Paulus. Oleh karena itu maka saya katakan Paulus memiliki posisi yang penting di dalam perkembangan dan pertumbuhan gereja dan iman orang Kristen. Terpujilah Tuhan, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian video yang boleh saya sampaikan. Mohon like, subscribe, dan share dan komen dengan bahasa yang sopan untuk kita berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.